Alam semesta di tahun 2025 akan ada perpecahan dalam negeri sedikit agak panas dan situasi ekonomi pun agak sedikit menurun. Bersiap-siaplah bagi yang punya usaha akan menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar, atau pekerja pun juga di PHK besar-besaran. Di tahun 2025 saya melihat adanya api yang sangat besar sekali. Hati-hati juga, ada virus dan ada penyakit juga yang tersebar. Selamat datang di tahun 2025, selamat tinggal di 2024. Kali ini saya Roy Kiyoshi ingin menyampaikan beberapa prediksi atau ramalan yang sudah saya prediksi atas apa yang akan terjadi di tahun 2025. Indonesia, di tahun 2025 ada kabar baik dan buruk. Alam semesta di tahun 2025 akan ada perpecahan dalam negeri sedikit agak panas, dan situasi ekonomi pun agak sedikit menurun. Bersiap-siaplah bagi yang punya usaha akan menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar, dan ada beberapa usaha yang mengalami kebangkrutan, juga pekerja karyawan atau pekerja pun juga di PHK besar-besaran. Saya merasakan di tahun 2025 restoran masih oke, skincare juga masih oke, usaha kayu juga masih oke, usaha properti juga masih oke. Kemudian juga restoran itu juga masih oke. Itu sebenarnya masih bernilai yang sangat tinggi di tahun 2025. Usaha hiburan masih diminati, kemudian hiburan permainan wahana juga masih diminati, wahana salju, klub musik, klub malam, juga usaha skincare, kecantikan juga masih maju pesat. Dan semua itu bergantung juga pada usaha dan kerja keras kita di tahun 2025. Usaha juga yang kita bisa lakukan adalah jika kita punya uang yang agak sedikit lebih, kita bisa invest di logam mulia atau emas, karena itu akan bernilai sangat tinggi sekali. Di tahun 2025 tentu pasti selalu ada bencana di setiap tahunnya. Di tahun 2025 saya melihat adanya api yang sangat besar sekali, dan itu mengacu pada kebakaran akan satu daerah atau satu hutan. Sebenarnya itu yang aku rasain juga, dan curah hujan yang sangat tinggi juga terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Saya merasa juga kita sebagai orang yang punya attitude, kita harus juga berdoa pada yang di atas akan adanya banjir besar yang melanda di beberapa pelosok daerah. Airnya tinggi banget sekitar 2 meteran, dan kemudian saya melihat warna airnya agak hitam kecoklat-coklatan. Semoga ini tidak terjadi dan semoga ini meleset. Di tahun 2025 pun juga ada kabar buruk yang bisa dikatakan melanda. Tahun 2025 itu marak orang-orang bunuh diri akibat putus asa. Saya melihat banyak orang yang melalui jalan pintas, mereka memilih cenderung untuk bunuh diri. Dan semoga kalian yang punya masalah tidak langsung serta-merta untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti itu. Dan apapun itu, tindakan bunuh diri ada tindakan yang dilarang oleh agama ataupun semuanya. Kecelakaan besar pun masih terjadi di beberapa tol yang menurut saya ini adalah tol-tol yang sudah banyak dikenal. Sebagai contoh, misalnya adalah tol Cipularang yang menyebabkan beberapa orang tewas mengenaskan gara-gara kecelakaan maut. Hati-hati juga, ada virus dan ada penyakit juga yang tersebar tetapi tidak separah COVID, semacam virus-virus flu atau virus yang chickenpox dari negara tetangga. Di tahun 2025 juga banyak drama di dunia perartisan, dunia public figure. Jadi sesama selebritis berantem, mungkin juga bisa itu berantem settingan atau berantem beneran, dan saling nyinyir satu sama lain. Bahkan ada artis atau public figure yang kawin cerai itu benar-benar di-create sedemikian rupa, dan akan masih musim di tahun 2025. Di tahun 2025 pun adalah tahun yang wajar bagi manusia untuk merombak wujud aslinya mereka atau melakukan operasi plastik. Mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilan dan kegiatan merubah wajah atau memperbaiki wajah
arah yang lebih baik adalah hal yang menurut saya akan sangat-sangat musim sekali, tidak terjadi pada hal artis, juga terjadi pada orang yang awam, orang yang biasa. Dan plastic surgery di mana-mana sekarang di tahun 2025 akan semakin banyak beredar dan akan semakin banyak digandrungi untuk anak muda maupun orang yang sudah berusia. Jadi tahun 2025 menurut saya tren operasi plastik atau plastik surgery akan semakin tambah banyak lagi, maupun di dalam negeri maupun di mancanegara. Tahun 2025 pun akan banyak marak skincare abal-abal yang akan terjadi di Indonesia, dan itu akan berbuntut runyam. Jadi saya melihat penjualan skincare abal-abal akan marak dan akan ada berbuntut kasus polisi. Di tahun 2025 pun akan banyak tertangkap orang-orang yang berkaitan dengan kasus korupsi. Tentunya orang-orang ini sudah punya nama dan tidak disangka-sangka orang ini akan tertangkap gara-gara kasus korupsi atau berkaitan juga dengan money laundry juga ada. Dan ini akan ramai di media sosial ataupun media televisi. Jadi saya lihat orang-orang tersebut, walaupun orang yang sudah punya nama, tiba-tiba masuk terjerumus ke dalam penjara akibat kasus-kasus yang berhubungan dengan uang atau kasus korupsi. Nah, itulah berbagai macam ramalan yang saya prediksi di tahun 2025. Saya berharap yang bagus menjadi sebuah acuan atau motivasi, dan yang jelek juga jangan terlalu dipikirkan. Apabila yang jelek itu bisa dirubah menjadi yang bagus dengan banyak berdoa, berbuat amal kebaikan, apapun rasnya, apapun suku agamanya, dan warna kulit kita, warna rambut kita harus banyak melakukan kebaikan-kebaikan terus agar kita diberkahi rezeki ataupun keberuntungan di sepanjang tahun. Terima kasih telah menonton ramalan Ray Kiyoshi. Semoga kalian sukses.